Nice and slow. Put your fucking hands. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Lydia, yang baru saja membeli beberapa bungkus peluru untuk senjatanya. Lalu tak lama Lydia pun dijemput oleh sekelompok mafia, dan kelompok mafia ini dipimpin oleh seseorang bernama Jonah, yang ternyata ia adalah pacar Lydia. Dan diketahui kalau saat ini mereka akan mendatangi sebuah keluarga, yang dicurigai telah mencuri barang haram milik kelompok mereka, dan berniat untuk merebut kembali barang haram tersebut. Sesampainya di sana Jonah meminta Lydia untuk ikut membantu, dengan memperhatikan area belakang rumah yang akan mereka datangi tersebut. Lalu ketika Lydia terus memantau area belakang, ia malah diganggu beberapa bocil FF, namun tiba-tiba ada suara tembakan yang membuat para bocil itu ketakutan. Hingga saat Lydia memeriksa ke dalam, ternyata Jonah sudah menghabisi seorang kepala keluarga, dan sekarang ia meminta istrinya memberitahu di mana keberadaan barang haram yang dicurigai telah mereka curi. Di sini Jonah juga meminta Lydia untuk menghabisi wanita tersebut, dan karena Lydia tak kunjung menuruti permintaannya, Jonah pun marah dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Lydia. Namun dengan cepat Lydia malah menembakkan pistolnya ke arah Jonah, hingga dengan tepat mengenai leher Jonah. Dan setelah itu Lydia pun berusaha kabur sejauh mungkin, dan tidak lain untuk menghindari kejaran dari anak buah Jonah. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pensiunan marinir bernama John, yang sedang bercerita di sebuah gereja, kalau ia baru saja dibebas bersyaratkan karena tertangkap mengonsumsi barang haram. Dan hal itu John lakukan setelah kehilangan sang istri yang membuatnya depresi, namun sekarang ia berjanji tidak akan terjerumus lagi ke kehidupan lamanya. Di sini John juga ditemani oleh sahabat baiknya yang bernama Kirby, karena kebetulan rumah Kirby juga tidak terlalu jauh dari rumah John. Hingga diketahui kalau John ini sekarang berprofesi sebagai seniman pembuat tato, dan di rumahnya terpajang foto Lydia yang ternyata merupakan putri kandung dari John. Namun rupanya Lydia sudah beberapa tahun terakhir menghilang, dan sampai saat ini John terus berusaha mencari di mana keberadaannya. Tak lama dari itu suara telepon rumah John pun berdering, dan saat diangkat ternyata yang menghubunginya itu adalah Lydia. Di sini Lydia meminta uang sebanyak $2.000, karena sekarang ia akan kabur ke kota yang ingin Lydia datangi saat ini. Sementara John yang sebenarnya tidak mempunyai uang sebanyak itu, ia langsung menyanggupinya, dan John akan menjemput Lydia sekarang juga. Pada malam harinya John pun tiba di tempat yang telah mereka janjikan, dan akhirnya ia bertemu dengan Lydia setelah beberapa tahun lamanya. Dan di sini, terungkaplah alasan kenapa Lydia meninggalkan John, yaitu karena Lydia sangat kecewa dengan John yang malah mendekam di penjara. Keesokan paginya ketika John dan Lydia sampai di rumah trailernya, John sempat memeriksa isi tas Lydia, yang ternyata di dalam tas itu ia menemukan sebotol minuman. Bahkan bukan hanya itu saja, Lydia juga membawa pistol dan beberapa barang haram, sehingga membuat John sadar kalau putrinya telah terjerumus ke dalam dunia gelap. Tak lama dari itu ketika Lydia sudah bangun tidur, ia pun meminta kepada John agar segera memberikan uang sejumlah yang ia minta. Namun di sini John mengatakan kalau saat ini uang itu belum ada, dan John akan mengusahakannya dalam waktu 1 minggu. Lalu ketika John balik bertanya mengenai untuk apa uang tersebut, Lydia mengaku kalau ia baru saja menghabisi seorang ketua mafia, yang tidak lain adalah pacarnya sendiri. Pada malam harinya ketika John sedang melamunkan nasibnya, terlihat 3 orang pria datang yang kita tahu mereka adalah anak buah Jonah. Di sini John yang menyadari kalau mereka sedang memburu Lydia, ia berusaha menghindar dengan masuk ke dalam, karena tidak mau membuat masalah, mengingat ia masih dalam keadaan bebas bersyarat. Namun tak disangka orang-orang itu tetap memaksa dengan merusak rumah trailer milik John, hingga John sedikit terpancing lalu membalas perlakuan mereka. Dan beruntungnya,
Saat itu terlihat sahabat John yaitu Kirby bersama teman-temannya, yang langsung mengancam dan meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah itu John yang merasa kalau Lydia dan dirinya dalam keadaan tidak aman, ia pun memutuskan membawa Lydia pergi dari sana. Di sini mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah motel, dan akan beristirahat sejenak sebelum lanjut pergi sejauh mungkin. Lalu saat di dalam kamar Lydia sempat melihat ke arah John, dan ia merasa bersalah karena semua masalah ini berawal dari dirinya yang kabur meninggalkan John. Tak lama dari itu ketika Lydia pergi ke lobi karena tidak bisa tidur, tanpa sengaja ia melihat sebuah tayangan berita, yang mengabarkan kalau pihak polisi tengah mencari Lydia. Dan ternyata, saat ini Lydia malah dianggap sebagai orang yang telah menghabisi sepasang suami istri, yaitu keluarga yang dulu dihabisi oleh Jonah dan anak buahnya. Lalu seorang resepsionis mengatakan kalau sebenarnya ia sudah tahu dari awal, karena para polisi juga sudah mengedarkan selembaran kertas kalau Lydia adalah buronan. Lydia yang mengetahui itu ia lantas memberitahu John untuk segera pergi dari motel ini, namun ketika John sudah turun ke lobi tiba-tiba para polisi berdatangan. Sementara si resepsionis yang merasa kasihan melihat mereka, ia pun memberikan kunci kamar kosong agar tidak diketahui polisi. Dan ketika John dan Lydia sedang bersembunyi di kamar kosong itu, mereka malah melihat kalau para polisi itu dihabisi oleh seseorang. Hingga sesaat setelah menyaksikan itu John yang gagah pun nekat mencuri mobil, lalu dengan cepat kabur dari tempat tersebut. Tak lama terlihat orang yang menghabisi polisi itu pun turun, dan nampaknya ia sendiri berniat akan menghabisi John dan juga Lydia. Namun beruntung John dan Lydia berhasil pergi dari sana, dan John mengatakan kalau orang itu sepertinya seorang pembunuh bayaran, yang diutus oleh kartel besar. Keesokan harinya John mencoba mencari tahu mengenai siapakah Jonah sebenarnya, kepada sahabatnya yang ada di penjara. Dan diberitahu kalau sahabat John ini bernama Big Ray, yang merupakan mantan ketua kartel yang sangat disegani di sana. Kemudian John menghubungi Kirby si sahabat baiknya, untuk bertanya di mana rumah seseorang bernama Preacher, yang merupakan atasan mereka dulu saat menjadi marinir. Dan beruntungnya, ternyata Kirby tahu di mana lokasi rumahnya, sehingga ia langsung memberikan alamat rumah Preacher kepada John. Singkat waktu terlihat John dan Lydia yang sudah sampai di rumah Preacher, dan ternyata tempatnya berada di negara Meksiko. Lalu setelah bertemu John langsung mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta uang serta motor yang ia titipkan sebelum masuk ke penjara. Namun di sini Preacher mengatakan kalau semua uang John sudah ia pakai, dan yang tersisa sekarang hanya tinggal motornya saja. Pada malam harinya terlihat sekelompok geng motor yang merayakan pesta di area rumah Preacher, karena ternyata Preacher sekarang merupakan salah satu bagian dari mereka. Lalu di suatu kesempatan John bercerita kepada Lydia, kalau ia dulu di penjara bukan karena barang haram, melainkan karena telah merampok uang bersama Preacher. Bahkan John juga mengatakan kalau ia rela di penjara 7 tahun lebih lama, demi menutup mulut agar Preacher tidak terseret yang padahal dia adalah otak dari perampokannya. Keesokan harinya John pun dibangunkan oleh istri Preacher yang sambil menodong, dan John diminta untuk segera membangunkan Lydia sekarang juga. Dan di sini, terungkap kalau Preacher dan istrinya berencana menyerahkan Lydia kepada polisi, karena para polisi ternyata telah membuat sayembara dengan imbalan $30.000. Sementara John yang tidak menyangka kalau Preacher telah tega mengkhianatinya, tanpa ragu ia langsung menghajar istri Preacher, lalu menodongkan pistol kepada Preacher. Namun Preacher yang ketakutan akhirnya ia memohon agar John tidak menghabisinya, sehingga John memilih untuk segera pergi dari sana dengan menaiki sebuah motor. Tak lama dari itu ketika John dan Lydia berkendara cukup lama, tiba-tiba ada 2 orang geng motor yang diutus Preacher untuk menghabisi mereka. Namun John yang memang seorang pensiunan marinir yang terlatih, ia pun bisa membalikkan keadaan dengan menghabisi satu persatu dari mereka.
Setelah itu John dan Lydia pun mampir untuk mengisi bensin, dan di sini John juga mencukur brewoknya agar terlihat lebih muda dan gagah. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel, dan John kembali menghubungi Kirby untuk menceritakan apa yang telah ia alami beberapa hari ini. Siang harinya ketika Lydia hendak mengecat rambutnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh John, lalu menyuruh Lydia untuk tetap berada di sini. Sementara John sendiri ia akan keluar sebentar, dan ternyata saat itu John berniat mendatangi Big Ray, yaitu mantan bos kartel sahabatnya yang ada di penjara. Dan di sini, John menyamar sebagai seorang pengacara tampan, dan tidak lain agar ia bisa masuk ke sana dengan mudah. Di balik itu Lydia yang baru saja mengecat rambutnya, ia ditelepon oleh Kirby yang bertanya apakah Lydia sedang bersama John. Namun di sini Lydia menjawab kalau ayahnya sedang keluar, sehingga Kirby langsung menyuruh Lydia untuk segera pergi dari motel, karena para penjahat itu sudah mengetahui lokasi keberadaan Lydia. Hingga setelah mendengar itu Lydia yang tanpa pikir panjang menunggu John, ia pun segera pergi dari sana secepat mungkin. Kembali ke John yang akhirnya bertemu dengan Big Ray, dan John langsung bertanya mengenai siapakah Jonah yang sebenarnya. Di sini Big Ray mengatakan kalau Jonah adalah keponakan dari seseorang bernama El Padrino, yang merupakan pemimpin mafia kartel yang saat ini berkuasa. Dan menurut informasi yang Big Ray dapatkan, ternyata Jonah dan kelompoknya telah mencuri banyak barang haram milik El Padrino, namun saat ini anak buah Jonah telah mengkambing hitamkan Lydia sebagai pelakunya. John yang mendengar itu ia pun kembali meminta bantuan Big Ray, untuk menyampaikan kepada El Padrino kalau Lydia anaknya tidak bersalah, karena El Padrino pasti akan percaya dengan apa yang dikatakan Big Ray. Sementara Big Ray yang memang sahabat dekat John di penjara, tanpa banyak kata ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh John. Di balik itu Lydia yang kini sudah berada di area keramaian, tiba-tiba saja ia dihubungi oleh seseorang melalui ponsel Kirby. Dan di sini terlihat Lydia yang amat sangat terkejut, setelah mengetahui kalau yang berbicara bukanlah Kirby, melainkan Jonah yang ternyata masih hidup. Di sini Jonah mengungkapkan kekecewaannya kepada Lydia, yang pada waktu itu malah dengan sengaja ingin menghabisinya. Sementara Lydia yang tahu kalau Jonah sedang bersama anak buahnya, ia pun memilih untuk kabur dari sana, meskipun akhirnya ia berhasil tertangkap. Di balik itu ketika John akan kembali ke motel, ia lebih dulu menghubungi ponsel Lydia, untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun setelah terhubung seketika saja John dibuat terkejut, karena yang mengangkatnya tidak lain adalah Jonah alias si ketua mafia. Di sini Jonah lantas memberitahu kalau Kirby dan Lydia berada di tangannya, dan bahkan saat itu juga Jonah langsung menghabisi Kirby. John yang mengetahui itu ia langsung mengatakan dan sudah tahu, kalau Jonah dan anak buahnya telah mencuri barang haram milik El Padrino, dan akan mengkambing hitamkan Lydia. Namun John meyakinkan kalau El Padrino tidak akan percaya begitu saja, karena ia punya sahabat yaitu Big Ray, yang sudah cukup dekat dengan El Padrino. Yang jelas saja hal tersebut membuat Jonah menjadi merasa khawatir, lalu mengajak John untuk bertemu beberapa jam ke depan di sebuah gurun. Namun sebelum pertemuan itu John ingin berbicara lebih dulu dengan Lydia, karena John ingin memastikan kalau Lydia masih hidup. Baby, I'm coming for you. That's it. Setelah memastikannya John kembali mendatangi rumah Preacher, untuk mengambil persenjataan dan beberapa granat milik Preacher. Namun sayangnya ketika John hendak kembali, ia malah dipergoki oleh Preacher, sehingga John yang sedang terburu-buru ia langsung menembaknya. Di sisi lain terlihat Jonah dan anak buahnya yang sedang menunggu John, hingga tak lama datanglah John yang langsung memarkirkan motornya di tengah jalan. Di sini Jonah mengatakan jika John menginginkan putrinya kembali, maka John harus mau ikut dan dibawa dengan komplotannya. Lalu setelah John masuk ke dalam mobil mereka segera bergegas pergi, namun saat itu motor John yang di tengah jalan menghalangi jalan mereka. Sementara Jonah yang mengetahui itu ia langsung meminta kedua anak buahnya, untuk segera turun memindahkan motor tersebut, namun tiba-tiba.
Sayangnya Jonah berhasil kabur dari buruan John, dan saat John hendak pindah ke kursi depan tiba-tiba anak buah kartel besar itu, menembakkan senjatanya hingga mengenai kaki John. Kemudian mereka berdua berlari ke arah mobil satunya, dan berhasil menghabisi satu dari mereka meskipun John juga tertembak di perutnya. Lalu tak lama dari itu John didatangi oleh anak buah kartel tadi, dan John berhasil menghabisi orang tersebut, sementara dirinya juga tertembak di bagian dadanya. Setelah itu dan dengan keadaan yang sudah seperti itu, John mengungkapkan betapa sayangnya ia kepada Lydia, dan meminta Lydia agar menjadi orang yang baik. Hingga tak lama dan karena luka John terlalu banyak mengeluarkan darah, pada akhirnya John pun harus menghembuskan nafas terakhirnya, tepat di depan mata Lydia. Di sisi lain Jonah yang hendak kabur akhirnya tertangkap oleh polisi, dan para polisi sudah tahu kalau Lydia hanya dikambing hitamkan oleh Jonah dan komplotannya. Lalu singkat waktu Jonah dimasukkan ke dalam penjara, yang ternyata Jonah satu penjara dengan Big Ray, alias sahabat dari John. Dan di sini, Big Ray yang sudah tahu kalau John telah dihabisi Jonah, ia pun memastikan kalau Jonah pasti menderita di penjara ini. Di balik itu terlihat Lydia yang sekarang sudah menjadi orang baik, dan jauh dari barang haram serta lingkungan buruk seperti dulu. Di sini Lydia juga menceritakan tentang ayahnya yang sangat gagah, dan saat ini Lydia juga sangat merindukan dan ingin kembali bersama sang ayah, meskipun itu mustahil. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.